بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالك الناس؟ كيف حالك الناس؟ Bihairi Ana walhamdulillah. bikhair. Allahumma bikhair. طيب، الحمد لله. Nah, bukan lalu kita sudah berkenalan pada sebab kedua yang menyebabkan isim yang tadinya marfu' berubah menjadi majrur. Di antaranya adalah karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa contohnya mudhaf dan mudhaf ilaih? Kita Kitabu Muhammadin. Kitab Muhammadin. Muhammadin. Mana mudhafnya? Kitab Kitabu Kitab mudhaf ilaihnya Muhammadin. 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 Sayyaratul mudarrisi. Mana mudhafnya? Sayyaratu. Saya rotu. Mudhaf ilaihnya Mudarrisi. al-mudarrisi. Jadi kalau al-mudarrisi, aslinya al-mudarrisu, dia berubah kasrah, berubah majrur karena dia sedang menjadi mudhaf Ilaih. ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, sebelum kita lanjutkan latihan-latihan yang lain, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang pelajaran yang lalu? Aman? Insya Allah aman. Insyaallah. Baik, dibuka silahkan di tamrin ketiga halaman 51. Ya. Nah, ini latihan membaca. Hanya saja hati-hati diperhatikan. Ya. Ini contoh-contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang perlu diperhatikan di sana, ada yang menggunakan al, ada yang tidak menggunakan al. Ya, lagi-lagi kalau pakai al berarti tanpa tanwin, kalau tidak ada alnya berarti menggunakan tanwin. Nah, ini bisa aktif semua ya. Silakan dari Ummu Nabila, baca dari yang kanan. Babul Iya. madarosati. Babul madrasati, ahsant. Ibu Dini. Himaru rojalin. Rojuli. Himarur raju. Himarur rojulin. Himarur rajuli. Ma makna himarur rajul? Apa artinya? Himar itu keledai. Ada, ya. Dia punya rojali. Rajul Berarti atau rajul? laki-laki. Rajul laki-laki. Oh. Kalau rojali nama orang. Ya. Oh, rojul. Oh, jadi Rojuli. Nah, jadi keledai jantan ya. keledai seorang pria. Oh, Mens donkey. Kira-kira itulah. Jadi orang punya keledai. Nah, kemudian ibu dia. Baitu sama Baitu ayo. Hal Baitu Hamadi. apa nih namanya? Hamidin. Ami ayo. Hamidin. Baitu Hamid. Nah, aslinya Hamidun karena di sini mudhaf ilaih menjadi Hamidin. Hamidin. Baitu Hamidin. Bisa muncul. Rumahnya Hamid ya. Langsung semua. Baik. Kemudian lagi Ibu Maiti. Sayyaratul
Mudairin. Mudiri. Mudirin. Saya mudirin apa al-mudiri? Mudir itu kepala ya sekolah apa ya? Kepala sekolah. Tapi di sini ada alnya nih. Berarti sayyaratul. Mobilnya kepala sekolah gitu. Aiyah, sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Nah, kemudian bulatna Mindilu Ammarin. mindilu ammarin. Ahsant. Karena aslinya ammarun pakai tanwin. Ketika majrur juga berarti kasrahnya menggunakan tanwin. Tanwin. Mindilu ammarin. Nah, ahsan. Kemudian Ibu Rahmah. Ismut talibi. Ahsant. Ismut talibi. Ya, ismut talibi. Nama seorang murid. Kemudian Ibu Yefis. Ke bawah. Ibu Yefis ada atau izin pasif? Masih di mute, Ustaz. Baik. Diwakilkan dulu kembali lagi ke Ummu Nabilah. Baitullahi. Baitullahi. Jadi lengkapnya Baitullah itu Baitullahi mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kemudian hati-hati nih Ibu Dini. Fi kitabillahi. Ahsan, ada fi, berarti mudhafnya juga ikut kasrah. Aslinya kalau nggak ada fi apa bacanya? Kitabullahi. Ada fi jadi fi kitabillahi. Nah, kemudian Ibu Dia min Baitul mudarris. Mudarrisun. al-mudarrisu. Tapi karena dia mudhaf ilaih berubah jadi apa? Mudarrisi. Min baitil Mudarrisi. mudarrisi. Nah. Alhamdulillah Ibu Dita, silahkan yang terakhir. Udah ketemu halamannya. Ala Maktabil mudi. Aywa. Suaranya jauh banget. Ala ala maktabil ahsan. Mudiri. Ala maktabil mudiri. Ini jawabannya. Silahkan ditambahin di sini. Ada yang mau ditanyakan maknanya? Silahkan. Artinya. Jelas semua insyaallah. Insyaallah. Yang nomor 1 itu apa Ustadz? Babu mudar. Madrasah. Ya. Babul. Pintu ya. Pintu sekolah. Pintu sekolah. Pintu sekolah. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Halas. Baik. Yang berikutnya lebih seru lagi ini. Panjang. Lebih panjang ya. Lebih panjang. Kayak di Bandung lebih panjang. Nah, ini satu kalimat. Ya, tadi kan cuma mudhaf dan mudhaf ilaihi aja. Gampang. Ketahuan mana mudhafnya, mana mudhaf ilaihi. Kali ini satu kalimat. Jadi sensitif ya, harus peka kita. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaihi. Kemudian yang tidak berarti kembali kepada kaidah asalnya. Silakan nomor 1 bersama-sama dulu jama'atan. Aina baitul mudarrisi wa baidun. Wa ba'idun. Ya, jadi jangan mentang-mentang udah belajar mudhaf dan mudhaf ilaih semuanya dibikin majrur, enggak. Ya. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Dia Wa baidun.
Jauh, jauh. Ba'id, jauh. Jauh. Dari qarib. Ya. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'id. Nah, di sini mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Mudofnya baitu. Baitu mudof. Mudof dari baitu, mudof mudarrisi. Mudarrisinya Ilaih. nilai. Nah, maknanya jelas ya. Kalau ada makna yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, lanjutkan Ibu Maiti nomor 2. Nomor 2 Al-Qur'an Al-Qur'an. Al-Qur'anu kitabillahi. Kitabullahi. Kitabullahi. Al-Qur'anu Al-Qur'anu kitabillahi. kitabillahi. Ya, ada 2 tim nih. Bentar saya minum sebentar. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Nah, mana mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudofnya kitabu. Kitabu mudhaf ilaihnya Ilaihnya Allahi. lafzul jalalah. Nah, ya jadi yang bukan mudhaf ilaih nggak usah dibikin majrur. Ya, kitabullahi berarti kitab hukum asal aja, dhammah. Tidak ada sebab yang menjadikan dia kasrah atau majrur. Tamam. Baik. Silakan yang berikutnya. Saya yang baca. Ibu Ratna, silakan Ibu Ratna. Al-Ka'batu baitullah. Al-Ka'batu baitullah. Baitullahi. Baitullahi. Nah, mana mudhaf dan mudhaf ilaih? Baitu itu mudhaf, Allahi Lafzul jalal mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Nah, al-Ka'batu baitullah. Nah, jelas maknanya insyaallah. Berikutnya Ibu Rahma. Panjang. Ya, Ustaz. Hmm. Apa? Muhammadun sallallahu Ayo, alaihi wasallamu Rasulullahi. Naam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wassalamu wasallam. Wasallam. Ini belum kita pelajari. Tapi sallama ini bukan isim. Sallama ini fi'il, kata kerja. Ini kalau kata kerja pasif, itu biasanya diakhiri fathah. Misalkan kayak dhahaba, qara'a, kataba. Jadi memang diakhiri fathah. Ini memang belum dipelajari. Cuman sengaja dimasukkan ke sini karena sering diucapkan. Mana yang mudhaf dan mudhaf ilaih? Rasulullahi-nya itu bukan itu ya, bukan mudhaf ilaih ya. Rasulullahi mudhaf ilaih. Jadi Muhammadu Rasulullahi Oh, pertanyaannya yang sallallahu itu bukan mudhaf ilaih, bukan ya, bukan ya. Shalla itu fi'il. Ya. Nah, mudhaf ilaih kan harus isim. Ya, mudhaf ilaihnya cuma di Rasulullah. Hanya di Rasulullah. Nah, kemudian
Berikutnya adalah Ibu Titi. Ahlan wa sahlan Ibu Titi. Bisa aktif? Sudah ketemu halamannya Ibu Titi? Atau Ibu Yevis dulu? Ibu Yevis ada? Ada. Nah, silakan. Rojal mudarisu Kharajat mudarrisu. Ahsan. min Aywa. min gorofatul Ah, ini kerja. ma Min ghurfatil min gorfatil ini apa ya? Mudarisi. mudi. Mudiri. Min ghurfatil Mudiri. min ghurfatil mudiri. Ahsan. Mana mudhaf ilaihnya? Hurufati. Ghurfah mudhaf, al-mudiri Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Nah, Udah ahlan Ibu Titi, ketemu halamannya? ada halamannya. Nah, nomor Tadi 6. masih ya. Iya. Ada baitu Hamidi Hamidin. Hadza Hamidin wadzalika baitu Khalidin. 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 Jadi kalau asalnya pakai tanwin, ketika majrur pakai tanwin juga. Oke. Ya, kalau asalnya Hamidun, berarti ketika majrur Hamidin. Kalau Khalidun berarti majrurnya Khalidun. Khalidin. Nah, Khalidin. Ya. apa maknanya ini Ummahat? Ini rumah Hamid Amir dan dan rumah Di itu sana rumah itu rumah Khalid. dan itu rumah Khalid. Khalid. Nah, ahsan. Kemudian nomor 7 dari balik ke awal ya, Ummu Nabila. Ya Ustaz. Ibnu Ammarin Talibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Ahsan. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Maknanya wadih? Anak Ammar itu pelajar dan anak Yasir pedagang. Pedagang. Iya, pedagang atau pengusaha. Nah, yang mana yang mudhaf dan mudhaf ilaih? Ibnu Ammarin ibnunya mudhof, Ammarin mudhofun ilaih. Ya. Ibnu mudhof, Yasirin mudhofun ilaih. Ahsan, ahsan, ahsan. Barakallahu fiik. Yang berikutnya Ibu Dini. Ya, apa ya nih? Baitu mudarisun. Baitul mudarri. Baitul mudarisin. Mudarisi. Mudarisi. Baitu mudarisi. Ya. Baidun. Wabaitu tajiri. Baitu tajiri, na'am. Qaribun. Qaribun, ahsan. Ahsan. Jadi yang majrur, yang mudhaf ilaih aja, yang lain tidak ada urusan. Ya. Ya. Apa maknanya? Rumah guru itu Kepala sekolah. rumah kepala sekolah. Garis guru, jangan terpengaruh oleh Nah, Baidun apa bagus ya? Bukan, jauh. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Nah, itu. Bisnis, pedagang itu dekat. Nah, kemudian nomor 9, Ibu Dia. Hadza miftahu
Hadza miftahu sayarati. Masya Allah. Aina mif aina mif aina mif baitu. أيوة أين مفتاح البيت هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت ما شاء الله تمام ممتاز ممتاز ini boleh dipakai ini di rumah ya nah Miftahun. ini kunci mobil mana kunci rumah nah gitu kan ya nah Ibu Dita Man, man, Man anta ya waladu. man anta ya waladu aslinya waladun ada ya jadi ya Ya waladi. waladu ini kayak dah pekan lalu nah terus Ana benu Abbasin. Ana benu Abbasin saya anaknya Abbas. Abbas. Bas, Ahsan. Silahkan Ibu Ratna. Wab wabnu man Nah, huwa bnu Khalidin. Ahsan. Wa benu man huwa? Huwa benu Khalidin. Dan anak siapa dia? Dia anaknya Khalid. Khalid. Nah, Ibu Rahma. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Huwa fil Madinatil Munawwarah. Ahsant. Ahsant. Masya Allah. Ini juga wasalama ya Ustaz ya. Ini juga Wasalama. Wasallam. Jadi kalau fi'il madin past tense dalam bahasa Arab itu selalu diakhiri fathah. Kayak di sini sallama, ya, shalla. Kalau di nomor 5 lihat di nomor 5 khara Mudal mudal. Raja. kharaja ini fi'il. Oh, salama jadinya isim ya Ustaz ya. Gimana? Salama tadi Ustaz bilang isim kan yang tadi nomor 4. Enggak, sallama fi'il, Fi'il. bukan isim. Sallama bukan isim. Jadi kalau fi'il ya begitu. Kalau fi'il madin awalnya ya hukum asalnya dia diakhiri fathah. Semuanya kharaja, fataha, akala, daraba, nama, sallama juga termasuk. Ya, nanti tidak dibahas. Nah, Saya baru tahu Ustaz kalau salama itu fi'il Ustaz. ya alhamdulillah, alhamdulillah ada ilmu baru. Jadi Sallama fi'il. dan Jadi banyak dalam bahasa Arab itu doa-doa yang menggunakan fi'il madin. Jadi doanya itu nggak selalu pakai future tense, tapi dia pakai past tense. Di antaranya apa? Sallallahu alaihi wasallam past tense. Tapi kayak misalkan jazakallahu khairan itu juga past tense. Nabi ya Ustaz ya. Madin. Nah, rahimahullah fi'il madin juga, tapi bermakna doa yang akan datang. Walaupun dia Barakallah gitu sama sama. barakallahu fiik sama. Itu juga past tense. Ustaz, artinya dalam hal ini wassalama apa? Memberikan salam. Salawat dan salam. Oh, tetap Ya. sama. Ya. Jadi sholat dengan salamnya sama ini fi'il Ustaz ya. Fi'il. Nah, fi'il. Tapi kita nggak mau bahas terlalu dalam, nanti insya Allah ke tempatnya lagi. Ya. Minimal kenal aja dulu, aware. Kelas. Ibu Titi, silakan Ibu Titi. Yang pertamanya Bin. min. Bintu. Bintu Hamidu bintu Hamidin fi
Madorisati wabin Bintu Hamidin fil madrasati wa Ati bintu wabintu Muhammadin fil jamiati. Muhammadin fil jami'ati. Ahsant. Ahsant. Bentar. Dia Eh, putri ya, bintu Bentuk anaknya. anak anaknya Hamid. Di mana anaknya Hamid? anaknya Hamid, Anak perempuan Hamid kan? anak perempuan ya, anak perempuan Hamid Hamid. di madrasah Di sekolah. di sekolah. Wah, bintu anaknya Muhammad di universitas. Jadi, yang tadi madrasah, yang ini universitas ya, Jamiah. Jami'ah Universitas. Iya. Ya, Jadi, apa kita cukup menyebut sekolah atau madrasah? sama aja. Madrasah sepertinya menjadi bahasa serapan ya. Maksudnya sebagai terjemahan kan? Iya. Cuma kan beda tingkatan ya, Ustadz. Sama. Madrasah itu sekolah secara umum. Oh, secara umum. Jadi, walaupun yang satunya universitas, itu bisa disebut sekolah madrasah. Madrasah itu sekolah secara umum. Dari SD, SMP, SMA. Oke. SD, SMP, SMA. Iya, itu masuk ke madrasah. Iya. Kalau SD, al-madrasah al-ibtidaiyah. Di kita sering ya, madrasah ibtidaiyah. Kalau SMP, apa SMP? Sanawiyah. Di Arab sanawiyah itu SMA. Oh, ini. Oh, gitu. Kalau di Saudi, madrasah mutawassithah. Oh, mutawasitoh. Di sini sanawiyah, MTS, SMP. Sanawiyah di kita SMA. Karena kalau mau diterjemahkan secara harfiah, mutawassithah artinya menengah. Middle school, pas kan? Madrasah mutawassithah. Itu sanawiyah. Sanawiyah artinya secondary. Jadi secondary high school, SMA. Aliyah. Nah, itu aliyah kenapa bedanya? Aliyah itu kalau harfiah kita terjemahkan artinya tinggi, studi tinggi, perguruan tinggi. Jadi kalau udah aliyah itu masuknya ke perguruan tinggi di kita ya. Jadi Artiannya di sini kalau nggak salah aliyah itu SMA ya. SMA, yaitu perbedaan kultur, perbedaan kultur saja. Ada perbedaan sedikit memang. Jadi kalau SMP itu mutawassithah, kalau tsanawiyah, kalau aliyah itu sudah masuk perguruan tinggi. Ya, dirasat ulia, istilahnya dirasat ulia itu udah studi tingkat lanjut. Ya, masuknya ke jamiah. Nah, baik. Nomor 14. Silakan Ibu Yafis. Ismul nama ya. Nama. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul I-nya nggak ada. Ini hamzah wasal. Jadi hamzah wasal itu dibaca i kalau cuma di awal aja. Kalau di tengah-tengah langsung aja wasmul. Nah, Wasmul ini apa ya? muhandi. Wasmul muhandi Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, ahsan. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul Nah, jadi nama seorang guru tersebut, nama orang guru,
Nama guru tersebut Nama adalah guru Said. tersebut Said. Nama Dan nama Nama muhandisi nama muhandis insinyur tersebut adalah insinyur ya. Khalid. Al-Qad. Nah, kemudian 15. Tadi Bu, ya, apa Ibu ya, Fis? Tadi sudah Bu Evi sudah. Kembali lagi Ummu Nabila. Ammut talibi ghaniyan. Ahsant. Ammu talibi ghaniyan. Ahsant. Kemudian Ibu dia. Babul masjidi Babul masjidi. wa babul dorosati Mughla. wa babul madrasati apa itu Ustaz? Mughla. Mughlaqun. Mughlaqun. Ini lawannya. Babul masjidi maftuhun. Wa babul madrasati mughlaqun. Apa bedanya maftuhun dan mughlaqun? Maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Nah, kebalikannya ya. Pintu masjid terbuka, pintu madrasah tertutup. Nah, 17. Ibu Dini. Iya. Hala Hamidin Qalu. Khalu Hamidin Fakir Run. Fakirun. Apa? Fakirun. miskin ya. Pamannya Hamid miskin. Fakir. Fakir. Ya, fakir lebih parah daripada Miskin. ini amun paman. Khalun paman. Apa bedanya? Amun Laki-laki itu ya, dari paman ayah. laki-laki. Paman dari ayah. Paman dari ayah. Khalun paman Khalun dari paman dari ibu. Khalun Khalun paman dari ibu. dari ibu. Memang penting banget harus dibedain nih. Yang satu uncle, yang satu uncle. Kenapa harus dibedakan? Dari pihak ayah dan pihak ayah dan ibu. Kenapa harus dibedakan pihak ayah dan pihak ibu? Karena pihak Nasab. ayah itu memudahkan. nasab ya. Nasab. Pihak Yang bertanggung jawab. misalkan Ibu Ratna, jangan Ibu Ratna lah, yang lain ya. Misalkan ada Asep, ya. Asep nama Sunda, tapi nama keluarganya Situmorang misalkan. Asep Situmorang. Nah, berarti pamannya Situmorang juga. Sedangkan yang dari ibu belum tentu sama nasabnya. Nah, jadi bukan masuk dalam pohon keluarga. Jadi ada perbedaan. Walaupun sama-sama mahram untuk perempuan, ya, tapi dia ada perbedaan. Nah, hukum yang kedua selain nasab, apa lagi? Waris ya. Waris. Siapa yang dapat warisan? Amun atau khalun? Amut. Amun dapat. Amun. Khalun tidak pernah dapat. Amun. Amun itu dapat warisan seandainya tidak ada keturunan. Kemudian tidak ada ayah di atas, kakek, tidak ada juga saudara, tidak ada anaknya saudara, sampai terakhir baru masuk ke amun. Ya, kalau benar-benar tidak ada laki-lakinya selain amun, berarti amun dapat. Tapi kalau khalun nggak dapat. Nah, jadi beda. Apalagi kalau di Arab amun berarti satu qabilah. Kalau khalun berarti beda qabilah. Dalam hukum-hukum had, ya, misalkan yang harus membayarkan dia, itu kan yang membayarkan akil. Nah, itu kena tuh amun karena satu qabilah. Pokoknya ada perbedaan-perbedaan hukum, makanya dalam tradisi dan bahasa Arab ini dibedakan. Dan ini juga makanya yang menyebabkan orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia menyebut kita akhwal. Tahu kenapa? Karena mereka datang ke sini biasanya laki-lakinya aja. Kemudian dari wanita setempat, sehingga kita adalah kerabat mereka dari jalur ibu. Jadi disebutnya akhwal, jamak dari khal. Nah,
Baik. Sedapatnya aja ya, insya Allah. Tidak perlu terburu-buru. Nah, 18. Tadi Ibu Diah ya? Ibu Dini tadi ya. silakan Ibu Dita. Sayyaratu Abbasin fisyari'in. Sayyaratu Abbasin fish syari'i. Sayyaratu Abbasin fish syari'i. Ahsan. Apa maknanya? Mobilnya Abbas di jalan. Mobilnya Abbas ada di jalan. Benar lah ya. Nah, mobil Abbas ada di jalan raya. Dan syari' ini juga berbeda-beda kulturnya ya. Pernah dengar istilah tariq? Belum. Pernah umrah? Pernah. Tariq. Pernah dengar? Jalan. Jadi tariq itu secara umum artinya jalan. Kayak orang Sunda dong, tarik. Tarik mah di betot. Semua eta angkot. Oh. Jadi tariq itu artinya jalan. Jalan. Syari' juga jalan. Apa bedanya? Raya. Tarik jalan raya Ustaz ya. Ini sebenarnya syari' dimaknai jalan raya bagi orang Mesir. Bagi orang Mesir. Orang Mesir. Kalau di Saudi kulturnya beda. Tahu bedanya antara road dengan street? Kalau road jalan besar. Lebih besar ya. Jalan besar dan jalan besar. kecil. Jalan Street protokol. kecil. Street jalan kecil. Kecil. Kalau di Saudi, tariq itu road. Road itu tariq. Jadi Makkah road misalkan, berarti tariq Makkah. King Fahad Road, berarti tariq Malik Fahad. Jadi kalau tariq itu jalan utama. Kultur jalan rayanya ya. Kemudian kalau syari' diterjemahkan street. Jalannya lebih kecil dari tariq, tapi masih jalannya lumayan besar juga, bukan gang. Ya. Kalau yang gang, yang jalan kecil perumahan disebutnya mamar. Jadi ada tariq, saya tulis deh. Tarik malah jalan utama ya Ustaz ya. Secara bahasa tariq jalan, secara umum pokoknya tariq itu ways. Ya. Tapi kalau dalam kultur jalan raya, yang jalan utama adalah tariq. Dan yang lebih kecil darinya ada syari'. Kemudian di bawahnya ada mamar. Mamar nih jalan perumahan kecil. Mamar. Nah. Mamarrun, tariqun, syari'un. Ya, sampai terakhir. Sama. Jelas ya? Kalau di Indonesia jalan semua. Ya, hanya beda jalan tol. Raya, bypass. Iya. Kalau bypass nanti ada lagi kubri. Oh beda lagi ya? Lagi apa namanya? Flying apa? Jalan layang. Flyover. Ya, itu jalan layang, jembatan yang ke atas itu sebutnya kubri. Itu bahasa pasar tapi ya, kubri. Ya. Nantilah sedikit-dikit kita nanti belajar tentang lalu lintas. Nah, baik. Nah, silahkan Ibu Dita sudah ya.
19 Ibu Retna. Ibu Meti itu kelewat terus. Ibu itu kelewat terus ya? Iya. Ibu Meti mau langsung 2. Suka sirik nih Bu Ratna nih. Ibnu man anta, Ayuh, Ibnu man anta? ana ibnu mudarrisi. Mudarrisi. Langsung. Ana benu. Ana benul mudarrisi. Ahsan. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ya. Nggak jadi. Ana benul mudarrisi. Saya anaknya. Guru. Anaknya guru. Ahsan. Baik, baik. Mana mudhaf dan mudhaf ilaih? Anabnu ya ibnu ibnu itu mudarisi mudhof ilaih. Nah. Ibnu mudhaf al-mudarrisi mudhaf ilaih. Baik. Terakhir. Ibu Ratna. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Nah, ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ahsan. Apa maknanya? Di mana anjing? Huwa di bawah mobil. Jadi bawah mobil. Jadi huwa ini dia ya. Dia Dia untuk laki-laki di bawah mobil. Nah. Baik. Sudah? Ya. Ini contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Silakan sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Maknanya mungkin ada yang belum difahami. Boleh ditanyakan. Apa Ustaz? Nah. Itu yang huwa tahta sayyarati berarti mudhofnya yang mana tuh? Huwa dengan tahta sayyarati. Huwa tahta sayyarati. Mana mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Aywa, tahta mudhaf. Mudhof Sayyarati. Sayyarati. Mudhofun ilaih. Ilaih. Jadi tahta mudhaf. Sayyarati mudhaf ilaih. Karena tahta ini walaupun menunjukkan tempat, walaupun dia menunjukkan tempat, tapi dia ini isim. Yang zorof itu ya Ustaz. Zorof itu. Nah, Isim. di isim. Ya, kalau isim ya langsung, kalau dia menyebabkan, kalau ada isim menyebabkan setelahnya majrur, udah pasti dia mudhaf. Ya, jadi zorof itu selalu mudhaf. Ya, tahta sayyarati. Nah, apalagi yang dzaraf? Mungkin kita kenalan beberapa dzaraf sekalian ya. Apa aja sih isim-isim yang menunjukkan tempat juga? Kita sudah kenalan tahta. Kebalikan ya, kalau tahta kan biasanya tahta harta ya kan. Tahta itu kan harusnya di atas ya, jabatan. Jadi kalau bahasa Arab tahta di bawah. Kemudian apa lagi dzaraf? Ya, dzaraf itu misalkan ada fauqa. Fauqa apa? Di atas. Di atas. Tahta di bawah, fauqa di atas. Kemudian ada lagi di depan, amama. Nah, ini juga dzaraf. Amama di depan. Satu lagi aja nih. Ada lagi kita punya khalfa. Khalfa di belakang. Di belakang. Cukup ini dulu apa mau nambah? Cukuplah, nanti belum apa-apa. Sebagai contoh. Tahta di bawah. Fauqa di atas. Amama di depan. Khalfa di belakang. Jadi yang datang setelah ini semuanya juga menjadi majrur. Cuman bedanya dia majrur karena mudhaf ilaih. Majrur karena mudhaf ilaih. Coba contohnya, silakan Ummahat yang bisa bikin kalimat dari tahta.
Gedein. Apa contohnya? Tahta aqdamil ummahati. Masya Allah. Apanya yang di bawah aqdamul ummahat? Surga, ya kan? Al-jannatu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Surga apa bahasa Arabnya? Al-jannatu. Al-jannatu. Di bawah Tahta kaki. aqdamil ummahati. Ini udah tahu aqdam nih. Belajar bahasa Arab udah jauh. Enggak usah, karena emang hafal hadisnya. Aqdam itu jama' dari qadam. Padahal. Qadam itu kaki, aqdam itu jama'nya. Kemudian Bukan ummahat, ya? bukan kodam-kodam yang lagi sibuk dibaca. Beda cerita. Itu kha. Oh, itu kho. Ini Bukan kho biasanya. bukan kha. Itu qaddam. Ini qadam. Kuratul qadam, sepak bola. Suratul qadam. Kemudian jamaknya al-ummahat. Al-ummahat. Jadi tahta aqdamil ummahat al-jannatu, tahta aqdamil ummahat. Mana mudhaf dan mudhaf ilaihi? Al-jannatu mudhaf, tahta aqdami mudhaf ilaih itu Ustaz. La. Tahtanya itu yang mudhaf ya Ustaz. Mudhaf, aqdam, Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Terus aqdamnya juga selain mudhaf ilaih dia juga mudhaf. Ummahati mudhaf ilaih. Nah, Mudhaf jadi mudhaf ilaih dua pasang. Ini kan kalau nggak ada tahta, cuma aqdamul ummahat aja. Aqdamul ummahati. Kaki-kaki, telapak kaki para ibu. Nah, ini udah mudhaf ilaih. Tambah tahta. Nah, di sini mudhaf ilaih, di sini juga mudhaf ilaih. Nah. Tajri min tahtiha al-anhar. Nah, itu tahta juga. Nah. Fauqa. Apa contoh kalimatnya fauqa? Tadi apa yang Khairu fawqa sajarati. Aukos nata ini. Ini apa? Ya gampang. Apa di atas apa misalkan. Ada Burung di atas pohon Ustaz. burung di atas pohon. Mau apa bahasa Arabnya? At-tayru fawqa syajarati. At-ta'iru fauqa Syajarati. syajarah. Pohon syajarah. Ya, sejarah itu diambil dari syajarah. Oh, Karena sejarah itu kayak pohon. Cabang. At-ta'iru fauqa syajarati. Ahsant. Ya. Jadi fauqa mudhaf, syajarah mudhaf ilaih. Nah. Kemudian ada amama. Apa contohnya amama? amamal imam. As-sayyaratu amamal masjid. As-sayyaratu amamal masjid. Jadi setelah amama majrur. Karena dia mudhaf ilaih. Dan yang terakhir khalfa. Apa khalfa? Belakang. Di belakang. Di belakang. Apa contohnya? Al-hadiqatu khalfal bait. Al-hadiqah. Apa hadiqah? Taman. Taman. Al-hadiqatu khalfal di belakang al-bait. Al-baitu. Jadi ini semua disebut dzarf. Ya, dzarf. Dzarfun isim yang menunjukkan tempat. Dzarful makan. Isim yang menunjukkan tempat. Apa kaidahnya? Yang datang setelah dzarf dia mudhaf ilaih. Ya, dia majrur karena mudhaf ilaihi. Ya, walaupun secara sekilas dia mirip dengan harf. Ya, harf itu apa aja yang udah kita ambil kemarin? Harf jar. Fi, ala, Min. ila, Ala. min. Ala, min, dan Ila. ila. Sebenarnya mirip-mirip ya. Yang ini sama-sama menunjukkan tempat. Di harf jar juga sama-sama beberapa di antaranya menunjukkan tempat.
Ya. Yang ini setelahnya majrur, yang ini setelahnya Majrur. Majrur. cuman beda ya. Yang di sini dia majrur karena harfu jar langsung. Kalau ini karena Kalau mudhof ini karena mudhaf dan mudhaf ilaih. ilaih. Yang harfu jar ini harf ya, yang dzaraf ini isim ya. Dan perbedaan yang paling mencolok antara harf dengan isim ya. Perbedaan yang paling mencolok, harf itu hurufnya sedikit tuh. Jadi kayak setengah kata. Kemudian harf itu maknanya ada banyak. Dia baru pasti kepilih makna yang mana ketika berada di dalam satu kalimat. Apa Ustaz diulang Ustaz? Harf itu ada banyak. Harf itu maknanya banyak. Harf itu tidak diketahui maknanya kecuali dia sudah berada di kalimat. Kalau isim maknanya udah pasti. Tahta selalu di atas, selalu di bawah. Fauqa selalu di atas. Amama selalu di depan. Khalfa selalu di belakang. Maknanya udah pasti, jelas. Tapi kalau harf, memang kita udah kenalan maknanya kemarin. Ya kan? Fi apa maknanya? Dari Itu Atau di salah dalam. satu maknanya. Atau di di itu dalam, salah satu maknanya. Ala, Di di atas. atas. itu salah satu maknanya di atas. Iya. Dia punya makna yang lain, dia punya makna yang lain. Iya, punya banyak maknanya. Bisa jadi belasan. Kapan kita tahu makna yang mana yang dipakai? Nah, itu kita lihat konteks. Nah, itu perbedaan harf. Itu begitu. Ya, cuman kalau sebagai permulaan kita kenalan satu makna aja dulu ya, nggak usah pusing. Jadi kalau udah belajar lebih lanjut lagi, baru belajar makna-makna dari ala. Oh, ala maknanya 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Ya, walaupun maknanya berdekatan. Nah, baik. Bikin baru atau tinggal tambah? Jangan. Udah. Inilah sedikit ya pembahasan perbedaan antara dzaraf dengan harf. Dzarf dengan harf. Silakan, sampai sini dulu ada yang bertanya kan? Belum Ustaz. Wadah insyaallah. Wadah insyaallah. Insyaallah wadah apa insyaallah yang lain? Insyaallah setengah-setengah lagi. Kalau ini sepertinya tidak bisa kita habiskan sekarang. Mungkin kita ambil PR saja satu, kemudian sisanya kita lanjutkan di pekan depan insyaallah ta'ala. Tidak masalah ya. Tidak perlu terburu-buru, yang penting menguasai. Saya tutup dulu. Langsung loncat ke tamrin ke-6. Ini PR untuk hari ini. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Tamrin ke-6. Kelihatan ya? Ya. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Apa Benarkan perintahnya? kalimat berikut. Sahih itu benarkanlah. Ya kan, kalau sahih benar, kalau salah khata. Sahih benar, khata salah. Kalau sahih Benarkan. ini benarkanlah, koreksilah. Koreksi. Jadi ini semua di bawah nih ada salahnya. Ini kan apa? Kita kan suka ya kesalahan ya. Nah, ini di bawah ada kesalahannya nih. Semuanya ada kesalahannya. Tugas kita adalah membenarkan. Sesuai dengan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Gampang aja. Apa kaidahnya mudhaf? Mudhof itu Tidak pakai paketan. Nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai. Al. al. Kemudian mudhaf ilaih. Tidak pakai tanwin. Majrur. Ya. Nah, ini ada 6 kalimat semuanya salah. Ya, silakan dibenarkan, dikoreksi, kemudian dikumpulkan di classroom. Terakhir hari Rabu. Nah, Ini kalimatnya harus ditulis ulang atau menunjukkan saja yang salahnya? ditulis ulang di sampingnya. Kalau ada di kitabnya, itu kan ada titik-titik. Ya. Nah, ditulis ulang di sampingnya, karena ini harus ditulis ulang.
Kalau mau sambil dicoret-coret salahnya dulu yang belah mana juga boleh. Ya. Tapi harus ditulis ulang dulu. Ditulis ulang juga. Ditulis ulang juga. Nah, mungkin itu sebagai tugas kelima berarti ya. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, cukup ya. Wadah insyaallah. Baik, kalau dirasa cukup kita akhiri dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak Jazakallahu khair, Ustaz. Fuad. Wa iyyakum jami'an. Terima kasih Izin, teman-teman Ustaz. semua. Terima kasih Maaf Bu, lahir sampai batin. Ya, selamat belajar ya.